Wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi pada hari ini. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Baik, Pak. Alhamdulillah baik Baik. Pak. Luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah. Apa, Semoga Bapak? dalam keadaan baik. Eh, kita pada hari ini ketemu lagi di materi pendidikan agama Islam. Oke, anak-anak semua, sebelum mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu dengan membaca basmalah. Semoga dengan membaca basmalah kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo sama-sama kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih Bapak ucapkan kepada anak-anak semua yang sudah mau membaca doa sebelum mulai pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini semuanya mendapat rahmat dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, Amin. anak semua, sebelum kita lanjut ke selanjutnya, Bapak mau ngecek dulu nih kehadiran anak Bapak di kelas ini ada 11 orang. Kira-kira ada yang tidak hadir tak hari ini? Atau hadir semua? Hadir semua Pak. Ada Hadir semua, Pak. semua Pak. Nah, kalau hadir semua, berarti hari ini sudah siap mengikuti pelajaran ya? Siap, Siap. Pak. Siapa? Masih, masih semangat? Masih. Pak. Nah, kalau masih semangat, kita langsung masuk pada hari ini pembelajaran kita. Oke, Siap. materi kita pada hari ini tentang ruksah. Ruksah itu di dalam bahasa Indonesia artinya adalah keringanan di dalam beribadah. Oke. Nah, di sini tujuan. Nah, sebelum Bapak menyampaikan tujuan, kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam, kita wajib beriman kepada Allah dan eh, berakhlak yang mulia dan wajib kita dapat memahami hikmah ruksah dalam kehidupan sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Sebelum itu tujuannya di sini ada tiga yang Pak buat. Yang pertama, siswa dituntut untuk memahami pengertian ruksah di dalam dasar hukum dan dasar hukumnya. Jadi anak-anak semua di sini dituntut untuk paham apa itu pengertian ruksah dan dasar hukumnya apa. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk ruksah dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja bentuk-bentuknya. Nah, yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis kasusnya. Kasusnya seperti apa yang bisa diterapkan di dalam ruksah. Oke, paham Nana? Paham Paham, Pak. Pak. Ya, kalau paham kita lanjut ke pertanyaan. Nah, Bapak sebelum belajar di sini ada pertanyaan. Pertanyaannya ada dua. Bapak mau bertanya dulu ke anak-anak Bapak nih sebelum lanjut pembelajaran. Nah, Bapak mau bertanya ke siapa nih? Yang laki-laki dulu. Si Sohibul. Nah, yang duduk di belakang nih. Sohibul Anwar. Pertanyaannya Ya, apa ya, itu? Pak. Ya, Pak. Pertanyaannya apa itu ruksah? Waduh, Pak. Tidak tahu, Pak. Oke, terima kasih sudah Saya berani Pak. menjawab. Waalaikumsalam. Mungkin ada yang tahu yang perempuan? Saya Pak. Ya, silahkan. Eka. Ruksah itu adalah keringanan, keluasan atau kelonggaran ya Pak dalam syariah hukum yang meringankan dan memudahkan umat Islam untuk memudahkan syariat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kawan kita, Eka. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang kedua. Pak, Ibu. ruksah itu yang ringan apanya ya, Pak? Oh, ruksah itu yang ringan. Kalau pertanyaan itu nanti ada di dalam materi, Bu. Ada di dalam materi, nak. Nah, nanti aja ya pertanyaan nanti kita simpan dulu. Nah, pertanyaan itu jawabannya ada di materi kita. Ya, Pak, oke. Ya, Pak, saya ingin menambahkan, Pak. ya, ya silakan. Rukhsah itu keringanan kita untuk beribadah, Pak. Oke, terima kasih jawabannya si Abu Bakar. Yuk, beri aplaus dulu Ya, untuk Abu Pak. Bakar.
Oke, pertanyaan yang kedua, mengapa rukhsah itu penting dalam kehidupan Muslim? Ada yang tahu enggak? Yuk, coba nih, Bapak mau tanya yang namanya siapa nih? Yang duduk di tengah-tengah nih, Maharani. Ayo, Maharani. Nggak Jangan kalah tahu, dengan kawannya. Pak. Ya, oke, terima kasih sudah mau jujur. Mungkin yang lain ada yang tahu nih. Saya, Rukhsah itu, Pak, ya silahkan. eh, menurut saya, rukhsah itu penting karena untuk memudahkan umat Islam, Pak. Oke, terima kasih jawabannya sempurna sekali. Kita aplaus dulu untuk anak bapak-bapak yang ganteng-ganteng, yang cantik pada hari ini. Oke, selanjutnya Bapak di sini ada gambar. Nah, kita mengamati gambar. Nah, gambar di sini. Nah, Bapak mau tanya lagi nih. Pertanyaannya, siapa yang bisa menyimpulkan gambarnya? Gambarnya orang lagi ngapain? Atau orang lagi baring? Atau orang lagi jalan-jalan? Atau gimana nih? Ayo, ada yang bisa? Gambar orang lagi baring, Pak. Oke, terima kasih Abu Bakar. Orang lagi baring. Yang satunya Ya, ya. mau Oke, yang sholat, satu Pak, lagi. karena lagi sakit. Oke, yang satunya lagi. Ini siapa ya Ya, yang dalam Bapak pesawat, tanya? Pak. Dalam perjalanan, Pak. Oke, terima kasih yang sudah menjawab dalam perjalanan. Berarti sudah menyimak dan memperhatikan gambar yang Bapak sampaikan di layar di depan. Oke, nah untuk menjawab pertanyaannya, nah di sini Bapak mau menyampaikan materinya ruksah. Nah, ruksah adalah keringanan atau kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya dalam melaksanakan syariat Islam. Karena ada kondisi tertentu yang menyulitkan. Nah, Allah itu memudahkan kepada hambanya untuk melaksanakan syariat Islam dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, itu pengertian daripada ruksah. Nah, siswa-siswa dituntut untuk paham. Paham nak ya artinya nak? Paham, Adalah Pak. Pak. keringanan. Paham, insyaallah. Nah, hal ini adalah menunjukkan kasih sayang Allah kepada umatnya agar tetap bisa melaksanakan ibadah semampunya. Eh, ini adalah dasar hukum rukhsah di dalam Al-Quran yang artinya Allah tidak akan membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya. Ini diterangkan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Hmm, Nah, ini sudah paham dasar hukumnya. Kita lanjut ke macam-macam ruksah. Nah, macam-macam ruksah di sini ada empat. Nah, ada empat ruksah. Yang pertama, ruksah di dalam sholat. Ruksah yang kedua, ruksah di dalam puasa. Yang ketiga, ruksah di dalam haji. Ruksah di dalam zakat. Nah, yang keempat ini, hari ini kita fokus membahas masalah ruksah di dalam sholat. Ya, paham anak-anak semua? Paham, Pak. paham, Nah, Pak. kalau kita bahas semua, sepertinya waktunya tidak cukup. Sholat itu diwajibkan dalam umat Umat Islam. 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 Kalau kita kufur, insya azab Allah itu sangat pedih. Nah, kita Jadi, harus bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Ayo, ada yang tahu? Ada, Pak. Ayo, Menjalankan silakan. perintah Allah. Oke, menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Allah. Bisa kasih contohnya enggak? Satu aja. Sholat, Sholat, Pak. Pak. Dengan sholat, Sholat. Pak. Oke, nah sholat itu adalah tiangnya Yang Agama. 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 Kalau kita tidak sholat berarti kita meruntuhkan Agama. 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 Oke, terima kasih anak-anak. Nah, sebelum kesimpulan, Bapak mau bertanya dulu ke anak-anak. Kira-kira di sini Bapak minta satu orang aja yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini. Ayo, satu orang. Kira-kira kesimpulannya ada dua aja, yang simpel. Ayo, Saya, Pak. ya silakan Bu Ria. Ayo silakan Jadi, Ria. Jadi dari materi yang sudah Bapak sampaikan, saya dapat memahami bahwasanya rukhsah itu sebagai bentuk keringanan. Nah, seperti halnya yang tadi Pak tentang sholat, bahwasanya kalau misalnya kita bepergian, itu boleh dikosor dan ketika sakit boleh dengan duduk dan sebagainya Pak. Oke, terima kasih. Nah,
sudah ada yang menyimpulkan, sudah berani tadi. Kita kasih aplaus dulu untuk kawan kita yang namanya Ria. Ayo beri tepuk tangan sekali lagi biar semangat. Oke. Nah, di sini Bapak sudah kami menyimpulkan. Nah, kira-kira seperti inilah kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Bapak menyimpulkan ada dua. Yang pertama, rukhsah itu adalah keringanan atau kemudahan kepada umat Islam untuk tetap melaksanakan ibadah. Nah, tetap wajib kita melaksanakan ibadah. Yang kedua, hukumnya mubah, artinya diperbolehkan dalam keadaan tertentu. Oke, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada, kita ketemu lagi pada hari selanjutnya. Insya Allah kita akan membahas tentang rukhsah puasa. Oke, anak-anak tidak ada pertanyaan. Pada hari ini Bapak akhiri, sebelum Bapak akhiri, Bapak mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semua bahwa hari ini telah mengikuti pelajaran dengan baik. Oke, Bapak akhiri dengan kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semua. Ya, Ya, Pak. Pak. Sama, Pak. Ya, Pak. Sama-sama, Pak.